saya Tanita Patesina bisa menjumpai Anda di Tribun Ambon hari ini edisi 7 Juli 2022. Selama beberapa menit ke depan kami akan menghadirkan sejumlah informasi terupdate dari Kota Ambon dan sekitarnya. Inilah Tribun Ambon hari ini, kita mulai dengan berita pertama. 150 Bintara Polri dilantik, Kapolda Maluku ingatkan dalam bertugas jangan sakiti hati rakyat. Kapolda Maluku Irjen Pol Lotaria Latif beri peringatan keras bagi 150 orang Bintara Polri yang baru dilantik agar tidak menyakiti hati rakyat. Apalagi melakukan pelanggaran disiplin maupun pidana yang mengakibatkan pemecatan dengan tidak terhormat. Kapolda Maluku saat upacara penutupan dan pelantikan Bintara Polri di lapangan Tahapari Kota Ambon, Kamis 7 Juli 2022 menegaskan sanksi kepada anak buahnya yang melakukan perbuatan tercela akan dipecat. Kapolda juga meminta kepada para orang tua agar selalu mengingatkan anaknya agar menjadi polisi yang baik, polisi yang dicintai rakyat karena perjalanan tugas dan karir mereka masih panjang. Lotaria menambahkan melanjuti pesan dari Kalemdiklat Polri, Komjen Pol Riko Amelza Daniel yang harus dijalankan bagi 150 bintara yang baru dilantik ini harus mampu beradaptasi dan terus belajar meningkatkan kemampuannya. Pasalnya kemajuan teknologi saat ini menuntut masyarakat menjalani kehidupan berbeda di era 4 yang cepat tanpa batas. Untuk diketahui ada beberapa kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur yang dimuat tribunambon.com. Di antaranya kejadian yang terjadi di Kecamatan Nusaniwe pada Kamis 2 Juni 2022 lalu. Tersangka TW 42 tahun yang tega berbuat asusila terhadap anak angkatnya yaitu YR berusia 13 tahun. Kemudian seorang kakek di Ambon berinisial RH alias BO 51 tahun yang tega meludah paksa cucunya dan kelima anaknya. Terakhir, kasus persetubuhan anak yang dilaporkan ayah korban B atas pelaku OR 45 tahun. Tetapi saat penyidik lakukan pengembangan belakangan terungkap ayah kandung B ternyata lebih duluan melakukan persetubuhan tersebut kepada anaknya A yang masih berumur 11 tahun. Kini semua pelaku tersebut telah mendekam di rumah tahanan Polresta Ambon. Dan ini memang sangat penting sekali menjadi catatan kepada pemerintah daerah dalam rangka untuk pemilihan umat beragama ya, baik itu di semua golongan itu sangat penting terkait dengan itu. Kalau ini tidak kan nanti menjadi hal yang tidak baik kan, apalagi di Maluku yang etika dan peradabannya yang sangat luar biasa, lalu tiba-tiba hal seperti ini yang menjadi isu yang sangat tidak disukai dan agama apapun melarang terkait dengan situasi seperti itu. Oleh karena itu memang kami harapkan pihak kepolisian kalau sudah ini maka melakukan ketika ada hukum atau hukum yang seberat-beratnya supaya ada efek jerah. Kalau tidak nanti kan jadi hal yang biasa-biasa aja. Kan itu bukan cuma beberapa hari ini kan, sudah kasus-kasus sebelumnya juga terjadi. Orang tua terhadap anaknya sendiri dan ini dekadensi moral yang memang sudah yang betul, yang itu suatu hal yang menjadi pemerintah daerah ya, baik provinsi maupun kabupaten kota, melihat suatu hal yang sangat luar biasa yang harus menjadi catatan penting. Sehingga ada pembinaan keagamaan itu sangat penting terkait dengan itu. Berita selanjutnya, Tribuners pastikan BBM subsidi tepat sasaran, warga Ambon wajib daftar di website My Pertamina. Eksekutif General Manager Regional Papua Maluku PT Pertamina Patraniaga, I Ketut Permadi Arya Kumara mengemukakan untuk memperoleh Pertalite dan solar subsidi, masyarakat diwajibkan mendaftar di website My Pertamina. Menurut Ketut, hal itu dilakukan untuk memastikan BBM subsidi ini tersalurkan tepat sasaran, yakni masyarakat yang berhak menerima bantuan pemerintah itu. Ketut menerangkan ketika masyarakat penerima BBM subsidi telah mendaftar di website My Pertamina, ada QR Code yang akan didapatkan untuk proses transaksinya.
Jadi masyarakat tidak diharuskan untuk menggunakan aplikasi My Pertamina, melainkan mendaftarkan diri melalui website agar terdaftar sebagai pengguna yang berhak atas BBM subsidi itu. Untuk mempermudah masyarakat mendaftar di website My Pertamina, pihaknya akan membuka meja registrasi di setiap SPBU yang ada di Kota Ambon dalam waktu dekat. Krisis energi gitu ya, salah satunya krisis energi. Nah, apa yang terjadi saat ini adalah harga dulu misalnya, nanti sebelum pelaksanaan kita akan lakukan sosialisasi paralel, ada di SPBU kita sosialisasikan ya, kemudian juga nanti petugas registrasi kami siapkan dulu gitu kan. Setelah semuanya siap, kita baru mulai lakukan registrasi. Jadi nggak akan bersamaan semua gitu Pak, jadi kita akan lakukan bertahap supaya betul-betul kita bisa fokus gitu kan, supaya nanti pada saat registrasi juga berjalan dengan baik. Kemudian pertanyaan kedua, siapa yang melakukan registrasi? Ini boleh Pak, mau sopir angkotnya pun bisa, pemiliknya pun bisa gitu. Jadi sopir angkotnya bisa registrasi, pemilik mobilnya juga bisa registrasi. Jadi monggo aja. Nanti yang penting menyiapkan data-data yang diperlukan untuk registrasi itu. Misalnya apa, KTP, STNK gitu ya. Kalau mobil kendaraan umum itu perlu ada tanda uji kirnya, itu juga nanti difoto. Pemerintah Provinsi Maluku sumbang 157 ekor hewan kurban. Ini pesan Murad Ismail. Pemerintah Provinsi Maluku menyumbangkan sebanyak 157 ekor hewan kurban dalam Idul Adha 1443 Hijriah. Angka itu merupakan total dari sapi dan kambing yang akan dibagikan ke panitia hewan kurban lingkup pemerintah Provinsi Maluku. Sedangkan 1 ekor sapi milik Gubernur Maluku Murad Ismail yang berjenis limosin diserahkan ke Masjid Jami Negeri Hila. Dalam sambutannya saat penyerahan secara simbolis di Masjid Raya Al-Fatah Ambon, Murad menyampaikan sejumlah pesan jelang Hari Raya Idul Kurban nanti. Selain itu, bagi orang yang mampu, ia berpesan agar memisahkan sedikit rezeki untuk mengeluarkan kurban. Pasalnya, kurban menjadi penebus dosa bagi siapapun yang berkurban. Selanjutnya, berkurban juga menjadi jurang pemisah antara kaya dan miskin. Untuk diketahui, selain hewan kurban milik pemerintah Provinsi Maluku, pemerintah Kota Ambon juga menyumbangkan sebanyak 60 ekor pada Idul Adha kali ini. Terdiri dari 30 ekor sapi dan 30 ekor kambing yang akan diberikan kepada panitia lingkup Kota Ambon. Sementara untuk panitia lokal saat ini sudah sekitar 105 ekor sapi dan 51 ekor kambing. Hewan kurban dari panitia lokal akan disumbangkan ke Ambon, Buru Selatan, Seram bagian barat, hingga ke Kabupaten Maluku Tengah. Telah mempunyai kesanggupan untuk menyembelih hewan kurban, hendaknya dilaksanakan tanpa ragu-ragu. Juga memberikan pesan moral yang baik kepada golongan fakir dan miskin. Hal tersebut merupakan salah satu upaya kita untuk menghilangkan jurang pemisah antara si kaya dan si miskin. Biar kelihatan sapi, Pak. Pak, permisi, Pak. Selanjutnya bantuan masjid. Tribuners, ada kisah inspiratif Lukas Batlayeri. Mahasiswa Unpati ini nyambi menggembala sapi untuk biaya kuliah. Semangat Lukas Batlayeri untuk menimba ilmu patut diacungi jempol. Lukas Batlayeri tetap bersemangat menjalani kuliah sambil bekerja jadi pengembala sapi milik dosennya. Lukas Batlayeri merupakan mahasiswa biologi Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam Universitas Patimura Ambon. Sebagai mahasiswa, Lukas Batlayeri tentu punya kesibukan yang sama dengan mahasiswa lainnya. Namun selain kuliah dan mengerjakan tugas, dia juga jadi pengembala sapi. Pagi-pagi sekali pada pukul 5:30 pagi waktu Indonesia Timur, ia harus bergegas keluar dari indekosnya Kamis 7 Juli 2022.
Ia meninggalkan indekosnya tampak membawa Arit menuju lapangan. Pagi-pagi itu Lukas harus memberi makan 30 ekor ternaknya. Sambil memberi makan sapinya dan juga mencari area yang sudah tumbuh rumputnya untuk sapi-sapi lainnya yang belum makan. Rutinitas itu sudah dilakukan Lukas selama 5 tahun lamanya. Karena dari hasil menggembala sapi itulah Lukas bisa membiayai perkuliahannya. Diketahui sapi-sapi itu milik dosennya. Awalnya dosen itu sedang mencari tenaga untuk menggembala sapi-sapinya. Luki, sapaan akrabnya, lalu diperkenalkan oleh seorang kawan kepada dosen tersebut. Sejak saat itu, setiap pagi dan sore, Luki menarik sapi-sapi menuju lapangan dengan rumput yang masih segar untuk diberi pakan di lingkungan kampus Universitas Pattimura. Luki pun mengaku sempat merasa gengsi saat memulai menggembalakan sapi-sapi di lingkungan kampus Unpati. Apalagi dengan predikatnya sebagai seorang mahasiswa MIPA Biologi yang juga cukup menonjol di antara teman-teman sangkatannya. Namun setelah terbiasa dengan pekerjaan itu, Luki pun menghilangkan gengsi dan rasa malu tersebut dengan tujuan dapat membiayai sendiri kebutuhan hidup dan kuliahnya di kota Ambon yang jauh dari kedua orang tuanya ini. Menurut Luki, tak dibutuhkan keahlian khusus dalam menggembalakan sapi-sapi tersebut setiap harinya. Yang pertama itu sekarang lagi konsul-konsul proposal. Kemudian yang berikut itu sementara jaga sapi kurban. Jaga sapi kurban ya. Luki, sudah berapa lama ini jaga sapi kurban ini, Luki? Kalau mau dibilang berapa lama itu sejak 2017. Sejak 2017. Iya. Boleh ceritakan awalnya bagaimana, Luki? Kalau awalnya itu si dosen yang kan yang punya sapi ini dosen. Nah, dosennya itu cari orang untuk jaga sapi. Nah, tapi pas cari ada dapat teman satu polis. Nah, tapi setelah karena sapi masih terlalu banyak, sebelumnya sudah orang jaga lah yang ulis. Tapi karena yang jaga pulang, akhirnya Pak hubungi beta. Hubungi beta lalu kedua jaga dari 2017, 18, 19, 20 kemarin dia pulang. Nah, akhirnya tinggal beta sendiri. Oke. Macam beta sendiri mulai jaga dari 2021 kemarin. Oke, berarti sebelumnya jaga dengan teman, sekarang jaga sendiri gitu ya? Iya, sebelum jaga dan teman, sekarang jaga sendiri. Jaga sapi di wilayah kampus, otomatis ketemu teman-teman gitu, mungkin banyak teman-teman yang seumuran. Pernah sih terpikir untuk beta malu ya begitu, pernah sih? Awalnya memang malu. Kenapa malu? Karena ya gengsi tuh. Banyak mahasiswa, apalagi kan waktu bisa datang celana pendek, segala macam lewat tarik sapi lewat mahasiswa kan. Malu hati. Iya. Tapi sampai jauh-jauh apa sudah lama kan. Ya apa juga tuh, yang pasti ini kan katong kuliah sambil cari kerja. Kalau katong sing kerja cuma mengharapkan uang dari orang tua begitu. Kan sih semester akhir begini. Iya. Susah. Jadi ya intinya awal tadi malu, tapi setelah lama-lama jadi terbiasa begitu. Sudah terbiasa ya. Prinsipnya tuh siapa kenal siapa tuh. Baik Tribuners, demikianlah Tribun Ambon hari ini edisi 7 Juli 2022. Saya Tanita Patesina beserta tim redaksi yang bertugas undur diri. Sampai jumpa lagi dan amato. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.